دائما أبدا على حبيبي. Yang sama-sama kita hormati para habaib, bil khusus guru kita bersama Abuya As-Sayyid Al-Habib Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Abdul Rahman As-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan semua urusannya, dan yang terpenting Allah berikan keistiqomahan kepada beliau di dalam berdakwah di jalan Nabi Muhammad SAW. Juga yang sama-sama kita hormati Sahibul Hajat, guru kita Al-Habib Agil Ibn Ahmad Ibn Abdul Rahman As-Segaf. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amma ba'd. Yang kedua, tentunya kami mohon maaf atas yaitu kekurangan daripada kami selaku DKM Baitur Rahman dan juga Sahibul Bait yaitu Al-Habib Agil mengucapkan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari sambutan kami, dari jamuan kami, perilaku kami. Apabila tidak berkenan, tolong bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ada kepada diri kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan kita pada hari ini sebagaimana disampaikan pada minggu lalu, kita akan mengadakan pengajian yang pertama. Pengajian selanjutnya, insya Allah pengajian selanjutnya akan kami bicarakan dengan guru kami, berkenalan dengan guru kami yang akan berangkat pergi haji. Karena kita ada perwakilan daripada guru-guru kita yang akan mengajar, kami bahas siapa dan di mananya. Kami akan informasikan sebagaimana biasanya, baik oleh WA kepada ketua DKM maupun kepada para tokoh-tokoh masyarakat. Ya, itu aja mungkin yang perlu kami sampaikan, karena saya berharap Pak Sekretaris monggo kaidah langsung kepada pelantikan, karena masalah keuangan nanti saya laporkan setelah acara atau pada akhir acara. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Sekretaris atau MC untuk mengundang atau seluruhnya yang sudah kami sampai undangan monggo ke depan. Ya, terima kasih. Itu aja mungkin. Mohon kepada guru kami Al-Habib Abdul Rahman bersama Pak Camat untuk melaksanakan pelantikan. Mudah-mudahan Pak Camat masih akan terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu
tamu kita ini adalah para pejabat baru, tapi gajinya di akhirat, tidak ada gaji urusan dunia. Oleh karena itu, di pagi hari ini kita saksikan pengukuhan dari kepengurusan terbaru untuk, walaupun wajah lama, kepengurusan terbaru dengan wajah-wajah lama tapi semangat baru insya Allah, yaitu untuk dalam rangka memakmurkan, mensukseskan yaitu program dakwah kita, yaitu safari subuh sekecamatan Cipayung. Alhamdulillah. Jadi di hari ini kita kukuhkan, kalau pejabat biasa dikukuhkan pakai ketok, kalau ini pakai baca Fatihah aja. Ya, dengan keberkahan suratul Fatihah, semoga semua para pengurus ini betul-betul diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dan semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya waktu, tenaga, materi yang dikeluarkan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Camat selaku pembina di wilayah kita seluruh Kecamatan Cipayung berkenan untuk memberikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, Kiai semua yang ada di sini, Habib yang saya hormati, kami hadir di sini bersama Bu Lurah mewakili pemerintah menyaksikan tadi pelantikan ini sekaligus mengucapkan selamat. Tentunya kehadiran kami di sini tidak lain maksudnya bagaimanapun organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah ini supaya lebih mudah, nanti kita sudah saling mengenal, supaya lebih mudah kita bersilaturahim dan berkoordinasi. Itu tujuan kehadiran kami, dan saya ucapkan selamat bagaimanapun sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib. Ini adalah tugas kita yang gajinya di akhirat. Mudah-mudahan apa yang tenaga dan pikiran yang kita curahkan untuk memakmurkan kegiatan wasilah subuh kita ini dan semakin luas Kecamatan Cipayung, Allah ijabah sebagai amal baik kita. Kami atas nama pemerintah kelurahan dan kecamatan mengucapkan terima kasih bahwa kegiatan ini sudah berjalan dengan baik selama ini. Mudah-mudahan dengan umum sampah yang baru dapat konsisten lebih baik juga, kemudian lebih luas jangkauannya sehingga masyarakat Kecamatan Cipayung ini bisa berakhlakul karimah. Itu tujuan kita, karena bagaimanapun Rasul diutus adalah akhlak. Kemudian pengajian-pengajian ini adalah perantara supaya akhlaknya lebih baik lagi, dan ini sangat membantu bangsa Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat sering ngaji jadi pintar juga ya. Demikian Bapak dan sekalian, jadi terima kasih dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang akan beracara selama jalan. Pak Camat semoga sampai di Monas dengan selamat, dan sebelum ke Monas mungkin nanti akan diajak oleh Sohibul Bait untuk acara kopi bareng. Jangan pulang dulu, jangan ke Monas dulu Pak. Ya bersama dulu. Foto terus gitu. Kamera rolling. Jatuh. Ayo. Lebaran. Presisi. Mohon maaf ada ketinggalan, kirim salam dari pihak Kiai Lukman tadi pagi subuh di WA saya. Mohon izin karena beliau juga yang akan baca doa di acara Lebaran Cipayung, Lebaran DKI, Lebaran Betawi di Monas. Beliau dapat tugas untuk doa, jadi nggak bisa hadir. Salam semua jamaah dan para guru-guru. Makasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sapali Subuh yang baru tapi wajah lama. Insya Allah dengan semangat baru akan menambah syiar dakwah kita melalui Majelis Taklim Sapali Subuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara hadirin, alhamdulillah masih ada 2 menit. Selawat dulu langsung. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita ikuti dan dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita pada Habib benar Mahbub Al-Habib Abdul Rahman Ahmad Sidab. Kami silakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, Ramadan telah berlalu dan hari ini kita berada di penghujung bulan Syawal. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita mulai aktif yang kita buka pada pekan lalu, pengajian rutin kita setiap Sabtu, dan hari ini sudah mulai pertemuan pertama. Dan insya Allah semua ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di pertemuan pertama ini saya tidak membahas kitab Riyadhus Shalihin yang rutin kita bahas di tempat ini atau di pengajian pekanan kita, yang insya Allah ke depan baru kita mulai membaca dan melanjutkan kembali hadis-hadis yang sudah sampai di hadis 376. Berarti insya Allah pertemuan akan datang di hadis 377 kita akan bertemu dan membahas kembali hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mungkin di dalam hati kita semua bertanya, atau mungkin ada rasa khauf waraja, kira-kira Ramadan yang telah berlalu diterima apa tidak Ramadan kita? Setiap kita mesti ada pertanyaan seperti itu. Bukan hanya Ramadan, setiap kita habis ibadah mesti ada timbul, diterima nggak ya ibadahnya? Insya Allah semua ibadah kita diterima oleh Allah. Memang kata para ulama, setiap orang kalau habis ibadah harus ada 2 rasa. Yang pertama al-khauf war raja, ada rasa khauf. Yang kedua ada rasa raja. Khauf, rasa khawatir, takut nggak diterima. Tapi jangan lupa iringi dengan apa? Ar-raja. Ar-raja ini artinya bukan radio. Ar-raja itu artinya apa? Penuh harap. Ada khauf supaya dia tidak sombong. Tapi jangan kelebihan khauf. Kalau khaufnya kelebihan jadi pesimis. Raja biar ada harapan, biar juga timbul semangat. Tapi sebagai seorang muslim, setelah kita ibadah ikhlas, kedua mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yakin insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Tapi al-khauf war raja kalau sudah ada 2 yang tadi, ikhlas mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, la yuqbalul amal illa binniyah wa la tuqbalun niyah illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ngikutin cara yang dicontohkan Nabi, keikhlasan, khauf dan roja nongol, roja lebih kuatkan. Sholat subuh tadi ikhlas 2 rakaat seperti yang dicontohkan Nabi. Habis itu ada rasa khauf, ada roja, tapi rojanya lebih kuat insya. Tapi kalau 2 perkara belum ada, jangan khauf, jangan roja, nggak dapat. Tadi subuh sholatnya nggak ikhlas, walaupun 2 rakaat udah nggak bisa khauf dan roja karena nggak diterima. Atau sholat 3 rakaat karena di perpikiran kalau 2 aja gede, pahalanya gimana kalau 3? Walaupun dia ikhlas, berarti tidak memenuhi syarat, nggak perlu roja dan khauf karena nggak bakal diterima. Tapi kalau sudah sesuai dengan ajaran dan contoh Nabi, diiringi dengan ikhlas, timbulkan khauf dan roja, tapi rojanya lebih kuat sehingga kita yakin insya Allah diterima. Tapi jangan hanya roja saja, karena kalau roja saja sombong.
Roja saja meremehkan orang lain karena tidak ada khaufnya. Jadi al khauf wal raja, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Itu khauf dan raja. Insyaallah semua ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi yang jadi masalah, diterimanya ibadah kagak kelihatan dari fisik. Wah, ini bapak gemukan nih, kayaknya Ramadannya diterima. Nggak bisa. Wah, ini orang kayaknya kurusan, timbangan turun, wah pasti Ramadannya diterima. Belum tentu. Itu yang gemuk sahur sama buka sama. Itu yang kurus apa? Kebanyakan macam-macam. Pokoknya nggak bisa. Orang pergi haji pulang, waduh kayaknya tambah putih nih pak, kayaknya hajinya mabrur nih. Nggak bisa jadi patokan putih. Putih emang dari pertama berangkat sampai pulang nggak akan Masjidil Haram, di hotel mulai putih pulang dari haji. Jadi gendut, putih, tambah ganteng, tambah cantik, nggak bisa jadi patokan. Lalu apa yang jadi patokan yang kita gunakan sebagai barometer kita, sebagai tolak ukur kita, sebagai pegangan kita? Oh, amal saya diterima, maka kita banyak ucapin alhamdulillah, minta supaya istiqomah. Oh, ternyata amal saya nggak diterima kelihatannya, banyak istighfar, bertobat, minta kepada Allah untuk bisa ibadah yang lebih baik. Itu tujuan, bukan untuk mengoreksi orang lain. Apa yang kita bahas sebentar, bukan untuk mengoreksi orang lain. Setelah kita tahu barometer, tolak ukur, patokan, wah kayaknya teman saya nggak diterima. Itu kan begitu. Kita tidak ada anjuran dan perintah untuk mengoreksi orang. Kalau untuk negur orang diperintahkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Teman kita nggak sholat, tegur, kasih tahu biar sholat. Tapi kalau diomongin tidak ada. Sebulan teman nggak sholat, ini nggak ada. Jadi yang diperintahkan amal ma'ruf nahi munkar, bukan ghibah. Beda antara ghibah dan amal ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar itu negor, ngasih tahu, ngingetin. Itu amal ma'ruf nahi. Kalau ghibah ngomongin, emang setan ngebujukin dan dibulin rasa enak ghibah. Negor susah. Jujur deh, kalau ada teman yang melanggar syariat Islam, entengan negor apa entengan ngomongin? Kompak ngomongin orang. Emang kalau ngomongin orang tuh enak. Kadang-kadang ada orang di pos duduk di pinggir jalan ngomongin orang 4 jam kuat, padahal duduknya di kebun, minuman teh pahit, banyak nyamuk, betah aja. Kenapa? Ngomongin orang, setannya banyak tuh. Tapi kalau mau amal ma'ruf nahi munkar di masjid adem, kayak gawal, lemes di talim. Talim kan amal ma'ruf nahi munkar, memang beda. Subhanallah. Makanya jangan sampai kita melakukan ghibah, karena kita tidak diperintahkan untuk membicarakan dan menilai ibadah orang lain. Yang kedua, nanti kita dikubur, yang ditanya kenapa bapak begini, kenapa bapak tak sholat, kenapa kita yang ditanya. Tidak pernah akan ditanya kenapa teman bapak begitu, kenapa tetangga anda begini, nggak ada urusan. Kita nggak ditanyain mereka, jangan ngurusin mereka. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu al-yawma amalun bila hisab, ghadan hisab bila amal. Jadi jangan terlalu banyak hisab orang, koreksi diri sendiri. Dan alhamdulillah kita udah tahu semuanya. Allah telah menetapkan malaikat raqib atid untuk nyatet amal orang. Kalau antum ikut nyatet, saya khawatir malaikat marah. Ini nggak percaya orang saya, amalan saya dibantuin juga. Pak, saya nggak perlu bantuan anda. Apakah anda nggak yakin dengan apa? Tersinggung saya kalau nih pengurus sudah dikukuhin. Ada yang jadi pengurus lagi, bikin surat sendiri. Nggak boleh, ini udah dikukuhin nih. Kalau kita nggak pakai mereka ini, antum nyelonong, kayaknya nggak percaya dengan apa? Pengurus. Dikit-dikit main nge-share aja, belum, jangan tunggu biar yang nge-share udah ada apa? Yang ada tugas, bukan. Kalau ada nanya, kalau ngasih tahu boleh, tapi ngerjain kerjaan mereka jangan, karena sudah dia begitulah malaikat sudah ada tertib. Jadi kalau antum melanggar pakai ngambil catatan malaikat, apalagi pakai masukin, apa antum nggak yakin sama malaikat mau ngasih masukan? Malaikat ini dia banyak dosa nih,
Mau ngapain itu? Malaikat udah apa? Ma yalfadhu illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib atid udah. Makanya kita gak, jadi barometer diterima gak diterima untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tentunya banyak disebutkan di antara kata para ulama min alamati qabulil ibadah. Min di sini litab'id. Katanya di antara sebagian tanda-tanda diterimanya sebuah ibadah apa? Yang pertama, habis ibadah ada rasa tenang di dalam hati. Kita kalau habis ibadah tenang, senang di hati, itu berarti ibadahnya diterima. Kita bisa baca surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah katakan apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah hatinya tenang. Zikir itu bukan hanya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, bukan itu saja. Kita ini sekarang majelis zikir. Kalau kita lagi zikir, majelis zikir tenang, berarti diterima tuh. Makanya saya lihat saking tenangnya ada yang tidur kalau sudah tahu. Itu efek daripada apa? Tenang, berarti diterima, masya Allah, tidur. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Oh, karena tenang. Banyak Pak. Saya kalau lagi ngajar baru assalamualaikum mulai berdoa kan. Wabillahi taufik baru seger. Jarang saya ketemu majelis taklim diakhiri wabillahi taufik seger, jarang. Dibilang wabillahi taufik ngantuk nggak pernah ada. Tapi kalau assalamualaikum banyak. Wabillahi taufik seger. Makanya nanti boleh juga kalau memang jamaah nggak berubah, metode dakwah dirubah. Dimulai dengan wabillahi taufik walhidayah. Kan seger tuh baru diceramain. Wassalamualaikum daripada tidur semua. Ternyata ini efek mungkin tenang. Dan memang di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim as-sakinah. Oh, diturunkan ketenangan kalau ada orang kumpul membahas ayat-ayat Allah. Tenang hati. Ini kalau lagi duduk begini kagak ada yang ingat utang kan? Ini lagi begini, udah gak ada yang ingat. Tak semua itu walaupun keluar dengan yang lainnya. Tapi majelis ini paling tidak saya sepanjang hari yang majelis tenang. Makanya saya bingung tuh ada jamaah orang musik, saya nggak bisa tidur. Ya Allah, mau tidur Pak? Tafadhol hadir ke majelis ini. Nah, itu jadi apa? Baru dia ngerasain enaknya. Nggak perlu pakai obat, ternyata duduk aja udah apa? Tenang. Masuk kata tenang juga nggak gelisah. Duduk di majelis ilmu tenang deh. Ada duduk di majelis ilmu miring, kafe udah tebel. Kayaknya ada bunyi, kayak ada apa? Jom begini dulu. Belum Ustaz lagi begini. Itu kalau metode dakwah itu mengisyaratkan saat berhenti. Kalau sampai masih nggak dengar, itu teori dakwah itu ngerti kita. Tidak kalau udah apa? Kakak batuk. Nah, ini syarat nyuruh kan? Ada yang mau begitu jam ini. Kadang matanya udah aktif, jadi jam-jam dilihatin. Nah, ini salah sini min alamah. Gelisah. Insya Allah kalau orang yang ibadah diterima hatinya tenang. Minimal semua ibadah disebut zikrullah. Semua ibadah disebut zikrullah. Salat, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Sholat itu zikir. Bapak dagang, ada orang yang mau nipu. Pas kita mau nipu, astagfirullah, Allah tahu memang yang saya tipu tidak tahu, tapi Allah tahu. Nggak jadi zikir itu, diingat kepada Allah, zikrullah. Bahkan orang yang kena musibah sedih, tapi ketika diingat dari ini kan musibah dari Allah, mesti ada hikmah dari Allah, tenang hati. Semua zikir. Jadi ibadah itu adalah zikir. Orang yang ibadahnya diterima hatinya jadi tenang. Insya Allah kita semua ditimbulkan rasa tenang. Amin. Selain tenang ada rasa bahagia. Tuh kalau habis ibadah, kira habis ibadah itu tandanya diterima atau ibadah. Makanya di dalam hadis Bukhari Muslim, hadis panjang,
Dikatakan asyamu li wa ana ajzi bi, terus sampai di kalimat terakhir lisaimi farhatani, farhatun inda fatrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang puasa ada dua kebahagiaan saat berbuka. Tuh, buka bahagia, habis makan tuh bahagia. Bahagia itu menunjukkan ibadahnya apa? Al-Baqarah 185 di ayat yang panjang, penggalan ayat di akhirnya dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur, gembira. Subhanallah, tenang, senang, gembira itu adalah tanda diterimanya amal. Yang ketiga, berharap pengen ketemu lagi dengan ibadah itu. Ketemu, ya Allah habis safari subuh pulang, ya Allah pengen insyaallah Sabtu depan saya akan apa? Ada keinginan ketemu lagi, itu termasuk yang apa? Diterima. Karena ada juga orang yang habis ibadah tapi selesai gerendeng. Ngaji sih ngaji, pulang merundung dulu sepanjang jalan. Dari keluar dari majelis tadi sampai ke rumahnya gerendeng. Pegel sama majelis, berarti nggak ada terima. Walaupun dia ibadah. Berpegang dengan Al-Baqarah 264 Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau iringi sedekahmu dengan berharap dapat balasan dari orang itu atau mengikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Ngaji sih ngaji tapi ngomongnya pekelit. Ngaji dulu, gerendeng dulu. Yang model begini banyak terima. Habis ibadah Ramadan gerendeng. Ramadan untung cuma sebulan setahun. Ampun dah cukup. Coba Ramadannya 6 bulan mati kita. Jadi dia sih wajib dikerjakan, cuman gerendeng dengan apa? Ibadahnya nggak seneng dengan ibadah, tanda nggak diterima. Jadi bapak nanti kalau setiap ngaji pulangnya gerendeng dulu, dengan dipikirin istighfarnya dulu. Ngaji gerendeng dulu, subhanallah, jangan. Karena gerendeng kita tidak suka dengan ibadah yang kita lakukan, walaupun kita apa? Melakukan ibadah. Berangkat haji, pulang dari haji gerendeng, kapok seperti haji. Untung seumur hidup apa? Sekali. Capek, mahal, ngantri, masa ke kamar mandi 14 orang ngantrinya. Oh, gak ada untung seumur hidup sekali. Hajinya gak diterima. Kenapa? Kalau kita baca surat Al-Bayyinah ayat 8 itu kan ada penggalan kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita ridho dengan ibadah yang kita lakukan, kita suka, kita berharap, kita pengen lagi. Allah pun ridho. Tapi kalau kita ibadah tapi kita gerendeng, Allah pun gak ridho. Ya jujur, saya panggil bapak untuk hadir ke majelis safari subuh, datang tapi gerendengan mulu. Kalau saya tahu bapak bisa datang depan, datang gerendeng mulu, kayak terpaksa banget. Apalagi Pak Camat yang nggak datang KTP susah. Datang sih datang karena takut diancam. Sama orang yang ibadah tapi takut karena saya kalau nggak sholat takut digebuk Allah nanti di yaumil qiyamah. Saya kalau nggak sholat nggak dimasukin surga, jadi sholat karena itu. Tapi sholat itu jadi beban. Sebenarnya Allah nggak suka. Makanya kan di dalam hadis kurban, Allah tidak menerima dan melihat daging-daging yang kau keluarkan, tapi Allah melihat keridhoanmu saat mengeluarkan daging itu. Kita nyembelih kambing gede, tapi ada rasa gereneng nggak suka sebagai beban. Allah tidak menerima dari daging-daging kurban kalian, tapi Allah menerima dari keridhoan kalian. Tuh, jangan sampai kita ibadah tapi tidak ridho. Ibadah gerendeng, jangan. Oleh karena itu insya Allah nggak ada yang gerendeng dalam ibadah. Insya Allah Ramadan kita lakukan dengan senang hati, dan kita semua berharap insya Allah ketemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal. Sebenarnya banyak banget, tapi perjanjian itu senang sama 8. Oh masih 7. Oh masih aman berarti. Yang selanjutnya keempat, senang, gembira, berharap ketemu lagi dengan ibadah. Yang keempat, orang yang ibadahnya diterima membuat orang itu enggan melakukan maksiat. Ibadah itu menghindarkan orang dari perbuatan maksiat. Kita bisa buka surat Al-Ankabut itu kan, ayat yang panjang penggalanya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.
sholat dapat menyebabkan orang itu enggan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sholat. Kenapa disebut sholat? Kata para ulama, sholat itu biangnya ibadah. Biangnya ibadah itu adalah apa? As-sholat. Nanti baru setelahnya puasa, zakat, haji. Tapi yang pertama itu adalah rukun Islam kan, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Biangnya ibadah itu sholat. Dan bukan berarti cuma ibadah sholat saja, semua ibadah. Tapi yang paling besar efeknya menyebabkan enggan untuk maksiat sholat, paling besar efeknya. Tapi semua ibadah. Orang yang taklim, ini taklim bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang tadinya kita makmum yang jahat, yang tadinya kita nggak baik, dengan kita mendengar ayat, mendengar hadis, itu membuat orang jadi apa? Enggan maksiat. Maka dikata para ulama, kenapa Rasulullah mengatakan hadis Anas bin Malik, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, supaya kita mengerti kewajiban dan saat melakukan kewajiban, maka kewajiban itu kalau diterima enggak kita melakukan maksiat. Jadi subhanallah, salah satu ciri kalau kita habis ibadah, yang tadinya sebelum Ramadan rajin maksiat, sekarang mulai jarang-jarang maksiat, itu ada perubahan tuh. Ramadan diterima. Yang tadinya jarang-jarang maksiat, sekarang udah kagak sama sekali. Alhamdulillah. Ada juga masih maksiat juga, cuman sebelum Ramadan kalau maksiat tenang-tenang aja, senyum-senyum aja. Sekarang habis maksiat gelisah, ada rasa takut, ada rasa sedih, langsung astagfirullah, itu tanda diterima tuh. Perubahan terhadap kemaksiatan, tanda ibadahnya diterima. Nanti ada orang pulang haji, hajinya mabrur apa enggak mabrur, lihat aja. Habis pulang haji masih ngadu ayam apa enggak? Oh enggak, tadi ngadu ayam, sekarang tidak lagi. Alhamdulillah, diterima tuh. Tadinya enggak pernah sholat, sekarang habis haji sholatnya rajin, diterima tuh. Ini perubahan yang tadinya maksiat jadi enggak maksiat. Yang tadinya suka melanggar aturan Allah sekarang enggak lagi, berarti ibadahnya diterima. Subhanallah, ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hitung aja, ternyata kalau saya habis ibadah Ramadan maksiat masih tetap aja, banyakin istighfar, banyakin taubat. Tapi kalau alhamdulillah sekarang udah mulai jarang. Ya kalau memang bim salabim langsung hilang itu jarang-jarang. Jadi tapi ada keengganan, ada perubahan di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu. Yang keberapa itu? 5. Ini udah jam segini belum sarapan ini lagi. Saya kadang-kadang lupa, kalau pagi suka lupa. Yang kelima, tanda diterimanya amal, bertambah semangat ibadah. Semangat. Kemarin mengaji jalan jam 6:30, sekarang jam 5:30. Wah, ini makanya pengurus baru bikin perubahan, pengen ngetes mana yang diterima nggak diterima. Jam 6 mulai. Kalau kemarin kan jam 6 lewat masih apa? Jamaah ada yang jalan nyantai. Jam berapa? Jam 6 masih aman, masih sampai ada jalan. Sampai jam 6:15 baru isi, aman. Kalau sekarang dites jam 6 mulai. Kalau yang masih bisa hadir, nggak berubah dan sama jam 6 betul-betul sudah di tempat. Wah ini kemarin sebelum Ramadan jalan itu jam 6, sekarang udah 5:30 jalan. Berarti ada perubahan tuh. Tambah semangatnya, alhamdulillah, nggak berkurang, kalau bisa bertambah. Makanya ngetes masuk Cipayung, bukannya satu lagi kan? Wah lebih luar. Tapi saya berharap tempat jauh, dekat, masjid beda, nggak membuat kita berubah untuk ibadah. Taklim tetap taklim. Ini ujian kalau kelas Cipayung bisa-bisa taklim Pondok Rangon. Nah sebentar ya nggak biasa. Pondok Rangon nih biasanya baru hapus, biasanya cengker, masih bisa apa? Pondok Rangon urus saja dari ini ujian, ini bener deh. Insya Allah jauh dekat, kondisi tempat yang berbeda tidak mempengaruhi kita. Semangat tambah insya Allah. Itu adalah tanda. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan
al-ibadatu ba'dal ibadati min alamati qabulil ibadati ula. Dikatakan apa? Al-ibadatu ba'dal ibadah, habis ibadah lagi, min alamati qabulil ibadati ula. Itu salah satu tanda diterima ibadah yang pertama. Jadi kalau kita habis ibadah lagi, berarti ibadah yang pertama diterima. Habis ibadah lagi. Habis sholat duhur, semangat pengen sholat ba'diyah, itu tandanya Ramadan apa? Duhur itu bagus tuh. Habis sholat subuh, assalamualaikum, zikir. Berusaha untuk apa? Berzikir itu kan. Apalagi berusaha sampai subuh, wah itu luar biasa. Tanda subuhnya bagus tuh. Semua habis ibadah lagi, tanda diterima. Habis Ramadan, ibadah lagi, tambah susah untuk surga. Ya kalau neraka, udah apa? Duduk seakan-akan orang yang paling alim, yang paling abid, paling ahli ibadah. Walaupun di banyak ibadah, kata Ibnu, tanda gak diterima tuh. Orang yang diterima ibadahnya semakin apa? Nunduk, semakin lama. Seperti junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih banyak ibadahnya daripada Rasulullah? Dan siapa yang lebih tawadhu dari Nabi Muhammad? Makanya Pak, jangan melihat orang dari banyaknya ibadah, efeknya bagaimana itu ibadah. Dia banyak ibadah Ustaz, tapi sombongnya luar biasa. Berarti hati-hati, itu tanda kan diterima. Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan orang semakin diterima ibadahnya itu atharul ibadah atau waktu. Asar efek daripada ibadah menumbuhkan apa? Ketawaduan. Subhanallah, semakin tawadhu. Walaupun kita semakin banyak ibadah tapi duduk maka tidak pernah kita ngaku kita yang lebih mulia. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan apa? Sajal musabbihi, gemercik tasbih orang yang membaca subhanallah dengan kebanggaan. Aku tidak bangga dengan itu. Apa dikatakan? Istighfar, nangisnya orang karena tidak qiyamul lail lebih saya sukai daripada tasbihnya orang yang qiyamul lail dengan rasa apa? Sombong. Masjid kita datang nangis, ya Allah sedih semalam nggak tahajud, ya Allah semalam saya nggak salat witir, sedih. Itu lebih aku sukai daripada wah Allah sampai apa? Wah di pakai Pak, masya Allah sholat apa? Datang tasbih, alhamdulillah. Walaupun semalam saya tahajud, gua dipakai ngomong nih saya tahajud. Sekarang bukan saya lagi sholat puasa sunnah, sombongnya dengan ibadah yang dilakukan. Wallahi kata Ibnu Mubarak, lebih saya sukai tangisan orang yang beristighfar karena tidak ibadah daripada orang yang bertasbih dengan penuh apa? Kesombongan. Subhanallah. Jadi di antara efek ibadah diterima timbul rasa tawadhu. Subhanallah. Insyaallah kita tambah tawadhu. Insyaallah tambah rendah hati kita semuanya. Sebanyak apapun ibadah kita, jangan kita membuat jadi sombong dan meremehkan saudara-saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak sekali yang dijelaskan oleh para ulama dan ternyata ini bukan hadir. Di antaranya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan sebenarnya muka orang yang ibadah diterima ada tandanya, tapi yang melihat orang yang ahli ibadah juga. Ternyata dia bilang begitu. Kata beliau, orang yang banyak tahajud tuh kau lihat ada nur di mukanya, tapi yang melihat hanya orang-orang apa? Ahli ibadah. Kalau yang sama nggak ibadah, buta sama buta nggak kelihatan. Ya kalau bahasa kita maaf nih, kalau saya kebelet mulus pengen buang air besar, pas ketok kamar mandi ada orang kita tungguin di WC. Pas orang keluar kita masuk, rasanya gimana tuh? Bau nggak gitu? Orang baru keluar kita langsung masuk. Waduh baunya, tapi kita duduk karena udah mulus, baru masuk. Lama-lama baunya hilang. Padahal kita buang air juga. Pas selesai kita keluar, orang lagi masuk, bau deh. Saya nggak bau. Bukan nggak bau, tapi antum kelamaan di situ. Padahal kalau udah gitu lama udah iseng baunya, antum udah duduk nggak bau. Tapi kalau udah keluar orang masuk, bau. Begitulah. Orang tidak tahu baunya WC kalau di dalam. Tapi kalau di luar baru tahu. Orang yang ahli ibadah tahu nih orang tidak ahli ibadah. Tapi kalau sama-sama nggak ibadah, ya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada guru kita yang telah memberikan pencerahan atas ibadah yang telah kita laksanakan. Dan kita semua tentunya berharap mudah-mudahan
seluruh amal yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ورحمة العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام إلى محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد آدم جامعة لك جنة صالحة وسيئة ومحبة في شرف الحبيب محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita doakan yaitu orang tua kita Pak Yusuf yang sedang sakit dan semuanya yang mungkin orang tua kita yang sedang sakit yang tidak bisa hadir, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sakitnya sebagai pengukur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yasfi'u sifa'an ajilan mubarakan thayyiban syadian ila khadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'asiran illa yasarta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir 'amurana Allahumma yassir 'amurana Allahumma yassir 'amurana wa qdi hajatina wa